Saya percaya dalam kehidupan kita, saudara, siapapun kita orangnya pasti nggak luput dari pertanyaan-pertanyaan, betul tidak? Seringkali ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya semua kita akan merasa nggak enak sekali kalau kita punya pertanyaan lalu nggak bisa terjawab, betul tidak? Nah, apalagi kalau pertanyaan itu makin lama makin membesar, nggak ketemu jawabannya. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa seringkali pertanyaan-pertanyaan itu ada yang tidak perlu dijawab? Setuju nggak kalau saya katakan ini? Oke? Juga ada seringkali pertanyaan itu kita buat sendiri. Betul? Nah, artinya tidak semua pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita itu kita harus cari jawabannya. Karena kita harus milih mana yang penting buat kita. Ya. Semua kita pasti sebagai manusia itu punya sikap yang ingin tahu. Ingin tahu ini, ingin tahu itu. Semua itu pasti ada. Hal yang sama juga, tidak semua keinginan tahu kita itu harus dijawab. Betul? Enggak semuanya. Bahkan berapa kali kita terjebak dalam hal yang salah karena kita ingin tahu hal yang salah. Dan ketika kita memaksa untuk mencari jawabannya, malah salah hidup kita ini. Dan saya percaya kita semua pernah ngalami itu. Maka itu kita harus belajar betul-betul. Setiap kali muncul pertanyaan dalam diri kita itu harus mikir dulu. Ini perlu dicari enggak jawabannya? Ya, bagi yang belum menikah supaya siap-siap juga, karena pasti hal itu akan muncul. Berapa kali dalam hidup pernikahan hal ini jadi masalah? Ya, misalnya kalau suami atau istri sedang curiga, ya karena dapat sesuatu berita atau apa begitu, atau mulai meraba-raba, mulai nebak-nebak, aduh ini jangan-jangan, ini jangan-jangan. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa kalau kita memaksa untuk mencari jawabannya dari kecurigaan kita, ya, yang sudah menikah, kita semua pasti tahu itu. Yang belum menikah, sudah siap-siap aja. Nah, justru waktu kita memaksa untuk menemukan jawaban dari kecurigaan kita itu, lalu pasangan kita itu tidak melakukan seperti yang kita curigai. Jawab, kira-kira terjadi apa itu nanti? Iya, pasti ada konflik. Karena sebodoh-bodohnya orang, maaf saya pakai kalimat ini, itu nggak suka kalau dicurigai. Betul tidak? Terus yang berikut, sebodoh-bodohnya orang, kalau dia dicurigai itu pasti rasa atau tidak? Pasti rasa. Nah, maka itu ayo kita temukan dalam diri kita, tidak semua pertanyaan itu harus ada jawabannya. Kita harus berani belajar untuk membiarkan hal itu lewat, ya. Karena kalau tidak, nanti ada jerat-jerat yang iblis sediakan untuk kita justru makin terjeblos ke dalamnya. Kita masuk ke dalamnya, maka kita akan makin rugi dalam hal itu, ya. Baik yang belum menikah, ada banyak hal yang saudara ingin tahu, maka itu kita harus jaga-jaga. Ingin tahu kita itu dalam hal apa, sehingga tidak ada satupun yang salah, ya. Karena seringkali iblis juga bisa buat pertanyaan-pertanyaan buat kita. Nah, jadi ini untuk yang belum menikah supaya kita jaga-jaga juga dalam hal ini. Oke, ada satu ayat yang kita akan baca sebagai pendahuluan ini. Ulangan pasal yang ke-29, ayat yang ke-29. Nah, kalau kepada Bapa kita di surga pun ada hal seperti ini, maka kita pun harus memilih pertanyaan-pertanyaan mana yang dijawab dan yang mana yang tidak perlu. Saya akan baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Tuhan kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, kalau kita lihat ayat ini, kita baca agak lucu. Nah, ternyata bagi Bapa di surga, dia pun punya banyak rahasia. Nah, kalau kita menemukan yang dia rahasiakan itu, dan menurut ayat ini, bagian kita atau tidak kalau kita harus maksa, kalau toh kita harus memaksa membuka atau tanya kepada Tuhan tentang rahasia ini, dia akan jawab nggak kira-kira menurut ayat ini tadi? Enggak, dia nggak akan jawab. Karena itu urusan dia. Nah, saudara, maka itu saya ulangi lagi, tidak semua pertanyaan yang muncul dalam hidup kita itu harus ada jawabannya. Tidak. Ya, kita teliti betul. Kita cek, kita periksa yang bagian mana yang itu jadi bagian kita untuk kita jawab. Karena tidak semuanya
yang harus kita dapat jawaban itu. Nah, khususnya ini masalah hubungan suami istri, supaya keluarga kita aman. Sehingga kalau toh ada waktunya untuk nggak bisa jawab, ya nggak apa-apa. Kita tunggu saja. Jangan paksa pasangan kita untuk menjawabnya. Nggak apa-apa, anak-anak biarin aja. Ya, nah. Karena kalau kita paksa untuk menjawab, kalau pasangan kita belum siap, ya akan jadi masalah nanti itu. Tapi tetap sebagai suami istri, kita jangan ada rahasia. Ya, cepat atau lambat kita harus bukakan apa yang dia tanyakan tadi itu. Ya, cepat atau lambat kita akan lihat waktunya dulu. Karena yang penting dalam kehidupan kita itu adalah komunikasi kita. Ya, baik dengan Tuhan maupun dengan pasangan kita ataupun dengan saudara kita yang lain. Komunikasi itu penting. Karena saya percaya kalau komunikasi kita baik, ya, maka nggak akan ada kecurigaan, nggak akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Betul tidak? Kalau komunikasi kita baik. Nah, seringkali komunikasi ini nggak baik. Akhirnya muncul kecurigaan, muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia begitu? Nah, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Komunikasi itu betul-betul kita pertahankan sebaik-baiknya, supaya iblis tidak punya celah, tidak punya rongga untuk dia masuk dalam kehidupan kita ini. Karena kalau komunikasi kita baik, nggak ada kok kecurigaan itu. Semua jadi clear, semua jadi jelas. Sehingga nggak perlu ada pertanyaan-pertanyaan lagi dalam kehidupan kita itu. Setuju nggak kalau saya katakan kalimat ini? Nah, ini yang Tuhan mau kita kenali dalam kehidupan kita dengan dia maupun kita dengan sesama kita. Ya, komunikasi kita itu yang perlu kita jaga. Baik, kita lanjutkan. Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8. Ada hal yang unik yang kita akan temukan dalam ayat ini. Mau saya salah, Mazmur 32 maksud saya, ayat yang ke-8. Udah? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Yuk kita perhatikan cara komunikasi ini. Aku hendak apa? Ayo, mengajar. Oke, kalau mengajar itu umumnya pakai apa? Mulut toh. Pasti pakai kata-kata bukan? Karena ngajar. Yang kedua, Papa berkata, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Nah, sama. Kalau kita tanya orang tentang jalan, atau kita menunjukkan orang suatu jalan karena dia nggak tahu, itu pakai apa kita? Mulut juga. Pasti kita bicara, kita tunjukkan itu. Yang ketiga, dan aku hendak memberi nasihat. Nah, pakai apa lagi itu? Pakai mulut juga. Tapi lihat yang Papa kita buat. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Mataku tertuju padamu. Nah, inilah rahasia yang luar biasa. Aneh. Dia ngajar, nggak pakai mulut. Dia menunjukkan jalan, nggak pakai mulut juga. Dia nasihati kita, nggak pakai mulut. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mata. Maka itu tolong saudara yang lain yang selama ini merasa sulit untuk mendengar suara Tuhan. Ya, ajari pakai ayat ini. Jadi Papa kita itu nggak harus berbicara. Nggak harus. Kita dengan melihat apa yang dia perhatikan kepada kita, itu kita bisa rasa. Oke, kalau saya lihat begini, ini wajah saudara agak bingung. Saya beri ilustrasi ini pasti akan ngerti. Siapa yang pernah ngalami waktu kita masih kecil? Ya, contoh kalau waktu itu kita masih kecil, di rumah ada tamu. Nah, terus kita nakal. Jadi orang tua kita nggak bisa ngomong pakai mulut, nanti kedengaran dong. Ayo, mereka ngapain? Nah, melotot. Ya tahu, aneh. Tidak ada perkataan apa-apa dengan mereka melotot, kita ngerti nggak dia maksud? Ya sudah. Nah, jadi Papa itu seperti itu. Maka itu saya selalu menganjurkan, maaf ya, tolong beritahu yang ingin masuk sekolah teologi suruh batalkan. Untuk mengerti firman Tuhan nggak bisa lewat sekolah teologi. Makin sulit Alkitabnya. Justru firman ini bisa dikenal dan dimengerti dengan logika anak-anak. Nah, ini cara saya ngajar. Ini logika anak-anak ini. Di teologi nggak ada pelajaran seperti ini. Kalau teologi mesti diterangkan dulu latar belakangnya. Tahun berapa itu ditulis, masa itu ada apa. Wah, malah mumet sudah kalau begitu. Susu belajar firman menggunakan logika anak-anak itu gampang sekali kita ngerti. Sangat gampang. Dan ini contohnya. Ya, nah, ini paling gampang diterangkan ya waktu kita dengan orang tua kita. Nah, percayakah saudara bahwa sampai hari ini
Papa di surga masih memperhatikan kita. Ya atau tidak? Sampai hari ini. Maka itu kita tidak perlu mendengar suara Tuhan yang audible. Tidak perlu. Artinya mata yang penuh kasih itu selalu ngawasi kita. Nah, jadi ada komunikasi yang tidak perlu lewat kata-kata. Betul? Setuju nggak ini? Kalau kita lihat ini, ada komunikasi yang tidak perlu lewat kata-kata. Ya, bahasa mata. Orang itu bisa mengerti. Nah, kalau kita bisa memperhatikan, ya pertama dengan Papa kita di surga, walaupun nggak ada firman, tapi kalau kita merasa hadiratnya ada dan dia memperhatikan kita luar biasa, itu hebat sekali. Itu dia bicara. Lalu dengan pasangan kita, karena kita semua sudah setuju dari waktu kita masih kecil, cukup bahasa mata saja apa yang orang tua kita mau, kita ngerti. Nah, begitu pula dengan pasangan kita. Kita harus belajar bahasa mata dari pasangan kita. Dengan teman, dengan sahabat, ya, sama. Kita pakai bahasa mata juga. Nanti akan ngerti. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Itu karena itu bahasa kehidupan kita manusia. Kita lihat sekarang. Bagaimana cara Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Kita buka Yeremia pasal yang ke-18. Udah Yeremia 18. Mulai ayat yang pertama. Udah Yeremia 18 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia. Bunyinya, jelas ya, ini firmannya jelas. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan apa? Bacakan apa? Memperdengarkan apanya? Perkataan-perkataanku kepadamu. Oke, sampai ayat ini dulu. Jadi logikanya di rumah tukang periuk itu akan ada apa? Bukan, salah ya situasinya. Bukan, akan ada apa? Sehingga Yahweh Tuhan menyuruh Yeremia akan mendengar firman Tuhan di sana. Berarti paling tidak ada kebaktian. Lo betul nggak? Ada pengajaran. Maka itu ini pikiran teologi semua jadi terlalu jauh. Nggak bisa nangkep pikiran anak-anak. Lo betul nggak? Kalau Yahweh berfirman, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Berarti logikanya ada apa di sana? Iya, ada pengajaran, ada khotbah. Logikanya begitu. Karena Yahweh berkata, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayo kita lihat. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Tahu ya pelarikan itu? Yang itu biasa digoyang pakai kaki. Yang jalan itu ya. Kalau saudara pernah ke bukan quarry tempat orang buat itu gerabah. Nah itu suaranya rek gitu aja. Ya saya sering lihat itu. Oke? Lihat. Apabila ya kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Jadi nggak ada kebaktian. Dia sedang sibuk kok. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Saya nggak usah baca selanjutnya. Saudara perhatikan, ada ibadah nggak di rumah tukang periuk? Nggak ada, bahkan dia cuma sendirian kok di rumah itu. Lalu menurut saudara, dengan cara apa Yahweh Tuhan memperdengarkan perkataan-perkataannya kepada Yeremia? Dengan cara apa? Iya, dengan melihat. Bahkan tukang periuk itu nggak ngomong apa-apa. Yeremia cuma melihat sesuatu peristiwa. Harusnya logika Yeremia, buang aja dong tanah liat itu, cari tanah liat lain. Dia sudah rusak kok. Walaupun ada kata di ayat 6, datanglah firman kepadaku bunyinya. Saudara, itu bukan suara audible di tengah Yeremia, tidak. Itu suara dalam hatinya ketika dia melihat bagaimana tindakan tukang periuk itu. Ngerti sekarang? Bahwa dengan mata kita pun kita tuh bisa komunikasi dengan Bapa di surga. Maka itu tidak ada alasan di antara kita yang nggak bisa dengar suara Tuhan. Betul? Nggak ada alasan di antara kita nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak ada. Karena Papa bisa bicara dengan cara yang sangat sederhana. Jadi dengan matanya saja kita bisa mengerti hatinya dalam hidup ini. Maka itu kesimpulannya sampai di sini tuh sangat keterlaluan
Misalnya kalau kita tuh nggak pernah dengar dia bicara, sangat keterlaluan. Dia selalu bicara kepada kita karena dia sayang kita. Apalagi dalam banyak hal kita harus mengambil keputusan dengan cepat. Dalam banyak hal kita harus ngerjakan ini, ngerjakan itu. Kita harus betul-betul mendapatkan banyak informasi dari dia. Nah, sampai di sini, maka yang penting adalah komunikasi. Katakan amin. Betul nggak? Komunikasi. Nggak harus lewat bicara. Nggak harus. Ya, nah. Komunikasi sudah cukup. Dengan bahasa mata saja kita sudah bisa mengerti. Jadi nggak ada alasan, waduh karena aku sibuk, aku nggak sempat baca Alkitab, terus itu nggak berfirman, nggak ada alasan lagi. Maaf ya, saya pakai yang radikal sekalipun. Maaf, jangan tersinggung. Mungkin ini agak jorok, tapi ini fakta. Kalau saya tanya, saya tahu jawaban saudara. Dan inilah faktanya. Berapa kali di antara kita merasakan hadirat Tuhan waktu kita duduk di WC? Loh, betul tidak? Pernah rasakan itu? Loh, saya tanya kok saya ragu-ragu. Pernah nggak rasakan itu? Loh, iya atau tidak? Jawab itu. Ya sudah. Jadi tidak harus tunggu ada kebaktian. Lalu kita bisa merasa hadirat Tuhan, tidak. Di mana saja. Di mana saja. Asal kita rindu dengan Bapa kita, dan itu pasti hadir dalam hidup kita. Jadi nggak ada istilah, duh kok aku kering sekali hidup ini ya, kenapa aku begini? Enggak. Bagi saudara yang sering merasa kekeringan secara rohani, cuma satu penyebabnya, karena saudara tidak nempel pada pokok itu. Ingat pokok anggur yang benar? Gambaran itu sangat indah. Kalau kita nempel dengan Tuhan Yesus, ya nempel itu nggak berarti di gereja terus, enggak. Ya, nah, tapi tiap hari betul-betul kita merasa bahwa kita itu perlu dia nempel. Ya, karena nggak ada ranting pohon atau dahan pohon itu yang iseng. 2 jam nempel dia bosan terus jalan-jalan dulu, terus dia nempel lagi, nggak bisa. Ya, dia harus nempel terus supaya dia bisa hidup. Nah, seperti itu hidup kita. Maka itu kalau kita merasa kering, berarti kita sedang lepas dari dia. Itu pasti. Artinya komunikasi kita putus. Kapan komunikasi kita putus? Cuma ada 2. Catat tuh. 1 ada dosa yang tersembunyi. 2 kita lagi nggak butuh Tuhan. Loh, serius itu. 2 itu aja penyebabnya. Apa yang pertama tadi? Ada dosa. Ada dosa. Nah, pasti. Maka itu kalau saudara rasa kering, cepat minta Roh Kudus tunjukkan di mana salahku. Karena seringkali kita nggak tahu di mana kesalahan kita. Yang kedua, kita sedang apa? Nggak butuh Tuhan. Papa kita itu pribadi yang sangat sopan. Kalau kita tolak dia, ya dia diam. Nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau dia tahu kita merasa nggak butuh dia. Ya udah, biasanya kita nggak butuh dia itu ketika uang lagi banyak, ya enggak, mertua lagi cinta betul memantu ini misalnya begitu, atau pacar lagi sayang betul, atau banyak sahabat baik yang berapa bulan ini ngajak makan terus berarti nggak perlu belanja. Nah, saat-saat seperti itu kita merasa nggak butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, pokoknya cuma 2 hal itu aja yang membuat kita putus dari Bapa di surga. 1 ada dosa, 2 kita lagi nggak butuh dia. Komunikasi kita tidak boleh putus. Katakan amin itu. Harus terus nyambung dengan dia. Tidak boleh berhenti sedikit pun. Karena itu penting dalam hidup ini. Karena kita nggak bisa lepas dari dia. Oke? Untuk itu kita harus betul-betul akrab, erat dengan dia. Coba baca Yohanes 15 ayat yang ke-5. Silakan salah seorang baca itu. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Khususnya kalimat terakhir kita akan melihat nanti. Tolong dibaca. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu yang kita mau bahas. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang sampai hari ini masih merasakan ayat ini sangat tidak baik. Artinya apa? Arogan sekali. Ya enggak, sangat arogan. Kenapa masa di luar aku? Orang itu nggak bisa buat apa-apa. Ini bukan soal arogan, bukan. Kalau kita menerangkan kepada orang yang belum mengerti kebenaran ini dan mereka ingin tahu, terangkan dengan bahasa bisnis, ya. Terangkan dengan bahasa bisnis, maka orang itu akan ngerti. Nah,
Contoh, kalau saudara pakai barang-barang yang bermerek, ya, bukan buatan RRC ya, yang bermerek pokoknya itu, oke, ya, yang bermerek, yang sudah punya nama cukup hebat, entah dari mobil sampai alat-alat elektronik, komputeris semuanya ini, enggak. Pasti semua produknya itu selalu ada warning. Tidak boleh menggunakan suku cadang yang lain atau apa itu aksesoris dari merek lain. Betul tidak? Ya. Nah, apakah kita berhak protes pada perusahaannya? Kenapa kamu mesti pakai ini? Kenapa aku gak boleh pakai yang lain? Ayo, misalnya ada orang protes, perusahaannya jawab apa? Iya. Risiko tanggung. Iya. Ya, alasan paling sederhana adalah ya karena kami yang buat itu. Jadi kami yang paling tahu ini cocoknya untuk apa, dengan apa. Berarti nggak maksud itu? Nah sama dengan Tuhan Yesus, karena Dia yang buat kita, betul? Karena Dia yang buat kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita bantah. Jadi di luar Yesus ya memang begitu. Ngerti nggak saran pakai istilah itu? Maka itu saudara nggak mungkin dalam hidup kita nggak butuh Dia, itu nggak mungkin. Orang-orang yang sakit dengan banyak macam kasus akhir-akhir ini sebetulnya nggak perlu repot-repot kalau dia tahu kita ini buatan siapa. Ya kembalikan pada pabriknya. Maka itu salah satu ciri lagi dari semua barang yang bermerek dan itu pasti mahal. Salah satu cirinya adalah pasti di situ di semua manualnya ada halaman khusus yang disebut authorized service. Pernah tahu nggak arti tulisan itu? Authorized service. Ngerti nggak maksudnya? Apa itu? Service yang bisa dilakukan oleh yang ya artinya apa? Authorized service itu artinya apa? Cuman dia yang bisa. Iya, jadi semua kelemahan dan kekurangan barang ini itu ada di tempat yang ditunjuk oleh perusahaannya itu. Nah, ilustrasi yang paling gampang kalau saudara punya jam Rolex asli ya, bukan buatan Bekasi. Kalau rusak jangan dibawa kata tukang jam pinggir jalan dong. Ngerti ilustrasi itu? Wah, makin kacau. Nah, sama dalam hidup kita. Kalau ada kerusakan dalam hal apa saja, baik secara psikis, itu kejiwaan, secara mental, ya, secara fisik, ya bawa kembali kepada penciptanya, bawa kembali pada pabriknya. Setuju? Percaya nggak akan hal itu? Ini konsep yang sederhana sekali dalam hidup kita. Nah, saya tidak tahu saudara di Brisbane sempat dengar nggak? Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu, antara 3 tahunan, saya lupa. Salah seorang teman saya, dia punya BMW yang seri apa itu. Nah, rupanya ada kesalahan produk. Salah satu bagian apa sih nggak ngerti. Lalu semua yang tipe itu ditarik di seluruh dunia. Itu jumlahnya ada 4 juta unit lebih. Dan dia diganti baru. Wah, itu luar biasa. Karena kesalahan pabriknya. Nah, bayangkan kalau 4 juta unit lebih dan BMW semahal itu. Wah, ini rugi berapa ini perusahaannya? Tapi itu harus. Kenapa? Ayo, kenapa? Bukan safety, salah. Jaga nama. Bayangkan yang buatan manusia aja bisa jaga nama seperti itu. Apalagi yang buatan surga. Pasti akan lebih lagi daripada itu. Betul? Maka itu kita harus selalu menanyakan diri kita. Bangun pagi-pagi, saudara. Langsung cek diri kita. Aku butuh Tuhan gak hari ini? Betul? Kalau pagi kita bangun sudah mulai gak benar. Ada seseorang yang bisa menggantikan posisi Tuhan saat itu dalam hidup kita, entah karena dia memberi kita uang atau apa, nggak tahu lah, pokoknya sesuatu. Cepat bertobat. Karena ketika kita merasa tidak butuh Tuhan, di situ kita putus dengan Dia. Jadi Yohanes 15 ayat 5 itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Dan kalau kita nggak bisa hidup, semua barang yang saudara pakai yang bermerek, kita nggak bisa ganti dengan cara kita sendiri. Kita harus ikut manualnya, ikut aturannya itu. Nah, seperti itu kehidupan kita. Jadi terus ada komunikasi. Dari mana kita ini berasal dalam hidup ini. Selalu begitu. Oke. Bacakan Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya. Di sini kita makin dikuatkan untuk langsung masuk dalam Dia. Belum lama saya dari Belanda. Lalu salah satu keluarga yang kami nginap, dia itu paling suka mobil merek Peugeot. Nah, pas kami lagi jalan, ada peringatan. Nah, saya nggak ngerti yang udah. Wah, kalau gitu aku mesti mampir ke
Apa itu? Tempat servisnya ke dealernya. Ada apa itu? Wah, nggak ngerti juga. Ya udah, akhirnya begitu sampai sana. Saudara, begitu sampai ke dealernya, langsung tahu tanda itu kelemahannya sebab apa. Nggak sampai 3 menit. Entah apa itu betulin apanya, sebentar aja sudah beres lagi. Terus saya tuh heran, cepat sekali. Lalu orangnya berkata begini, kan itu pegangan dia. Ini kan dealer ditunjuk resmi, jadi tahu apa kelemahannya. Kalau ada tanda warna ini yang kena, lampu ini nyala, itu yang kena, semuanya itu ada. Waktu diterangkan itu saya kagum sekali. Nah, bayangkan kalau mobil Peugeot ini dibawa ke bengkel Mercedes, walaupun sama-sama Eropanya, atau sama-sama Jermannya, atau sama Perancisnya. Dari Peugeot dibawa ke Renault misalnya. Jadi enggak, wah itu ada otak-atik gak karu-karuan itu, karena nggak tahu ini di mana. Tapi ini bengkel resminya, jadi tahu kelemahannya di mana. Oke, silakan dibaca. Efesus 2:10. Ya, ayo. Karena kita ini buatan Allah. Nah, stop dulu. Kita ini buatan Tuhan. Jadi istilah kita ini made in surga. Katakan amin. Jelas sekali. Nah, kalau kita sadar kita ini buatan mana, buatan siapa, maka kalau ada apa-apa kembalikan pada yang buat dong. Amin. Sudahlah, ada gangguan apa saja. Ya, ada gangguan apa saja. Sekecil apapun gangguan itu cepat balik kepada yang buat. Ya, pernah nggak? Ini kalau bicara masalah kesehatan ya saudara, nguap yang lebih dari 3 kali dalam sekian detik, itu berarti tubuh kita sedang bunyi alarmnya. Pernah sadar nggak nguap yang kelebihan? Itu cepat istirahatkan, jangan dipaksa. Jebol nanti kalau dipaksa itu istilahnya. Itu alarmnya. Kita diberi peringatan. Ya. Terus waktu kita merasa lelah, itu juga beri waktu sebentar aja untuk istirahat. Nah, secara jiwa juga begitu. Kalau jiwa kita lelah, istirahat sebentar di hadapan Tuhan. Nikmati kembali hadirat. Nah, untuk ngecek kesehatan yang paling cepat itu cuma ada 2. 1, mual. Bukan yang hamil ya tentunya. Kalau saudara makan apa-apa kok enek, itu berarti lagi nggak beres. Itu jangan diterus-teruskan sampai berhari-hari. Cepat periksa, aku makan apa jadi salah ya. Jadi itu tuh alarm tubuh kita lagi bunyi. Nah, percayalah kalau semua kita hidup dengan peraturan ini, nggak ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Lalu yang kedua itu warna kencing. Ya, air kencing kita itu berwarna hanya boleh 1 kali sehari waktu kita bangun pagi. Kalau air kencing kita berwarna sepanjang hari itu, cepat, jangan lebih dari 3 hari. Itu sudah berbahaya sekali. Jadi Papa itu memberi kita warning itu luar biasa. Untuk apa saja. Hebat sekali Papa kita. Maka itu dalam kehidupan ini saudara, kalau kita ikuti aturannya, aduh, hidup itu indah sekali, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Maka itu, saya nggak tahu akhir-akhir ini saudara sering dengar nggak dalam hal kesehatan. Ternyata ada pembagian antara umur angka kelahiran dan angka secara mental. Itu beda. Contohnya gini, orang itu umur 23. Secara dia lahir 23 tahun yang lalu. Tapi karena dia tidak bisa menjaga tubuhnya, umurnya sudah secara biologisnya sudah lebih tua. Dia bisa umur 40. Nah, itu yang terakhir-terakhir ini lagi diteliti. Kenapa? Apa itu? Oh, enggak tahu. Oh ya, umurnya berapa? Oh ya, itu ada. Nah, maka itu dalam hidup kita, kalau kita nuruti semua aturan itu, waduh luar biasa. Alkitab itu mengajarkan kita banyak hal seperti itu. Jadi kita sadari bahwa kita ini buatan surga, made in surga. Nah, logikanya begini. Kalau saudara beli barang buatan Jepang, made in Japan, made in Germany, apa yang muncul di benak kita? Ayo apa? Tolong Rick tanya ini. Kalau kita beli barang made in Japan, made in Germany, muncul apa di benak kita? Quality, safety. Kalau bilang Jerman itu pasti safety-nya nomor 1. Saya kagum, safety, Jerman.
Sampai hari ini belum ada negara kedua di dunia kalau bilang safety itu ajarannya belum ada. Hebat sekali dia. Tapi kalau kita begitu bilang buatan made in China, ya lain lagi cara berpikir kita. Nah, maka itu kalau kita sudah baca ayat ini, kita ini buatan surga, harusnya apa? Kualitasnya luar biasa. Maka itu anak-anak Tuhan, memang papa nggak pernah janji kita nggak akan sakit, enggak, kita bukan Superman. Tapi dia nggak mau kalau kita sakit-sakitan gitu. Ya toh, harus periksa diri kita, ada apa ini? Pasti kita nggak lagi nurut aturannya yang dia buat. Ya. Terus kalimat kedua, kita ini buatan surga. Lalu diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi cetakan kita ini siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, berarti kita ini seperti dia karena cetakannya di situ kok. Amin. Nah, maka itu sebelum nanti kita tidur malam ini, masing-masing diri kita periksa. Pertanyaan-pertanyaan apa yang akhir-akhir ini muncul dalam hidup kita? Siapa yang lagi tanya tentang masa depan, khawatir bagaimana aku nanti ya? Saudara, biarlah itu yang menjadikan kita punya kekuatan yang luar biasa. Kita tahu kepada siapa kita ini bertanya dan bagaimana komunikasi kita dengan Bapa di surga. Amin. Pasti hidup itu luar biasa. Enggak akan ada masalah, enggak akan ada masalah. Oke. Yaitu kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Oke. Kita buka sekarang Filipi 3. Filipi 3 12-13. Ya, silakan dibaca. Ayo. Filipi 3:12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya seolah aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, artinya begini, saudara. Paulus mengatakan, aku belum menangkap itu yang di depan, belum. Tapi aku juga tidak akan memaksa diri untuk mendapatkannya. Aku belum menangkap, tapi aku ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya begini. Sesuatu yang masih di depan kita dan belum bisa kita pegang, belum bisa kita kejar, jangan maksakan diri. Ngerti maksudnya? Supaya tidak timbul banyak pertanyaan dalam diri kita. Lalu kalau Paulus berkata aku belum menangkapnya, ayat 13, itu caranya. Ayat 13, coba silakan baca. Kalimat pertama itu penting. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Nah, aku melupakan apa yang telah ya, stop sampai kalimat itu dulu. Jadi diulangi lagi. Aku nggak menganggap aku telah mendapatkan di depanku, enggak. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, secara psikologis ini bisa dibuktikan. Manusia hidup yang selalu tertarik ke masa lalu, dia nggak akan pernah bisa maju untuk masa depan. Betul tidak? Ini secara psikologis. Nggak bisa. Nah, kira-kira 60-70% orang merasa burnout, mengalami mengalami jenuh, mengalami capek, kelelahan semuanya itu 60-70%. Karena dia tertarik ke masa lalu terus dan dia capek. Nah, kurang ajarnya iblis di sini. Iblis itu cuma punya satu di antara dua hal yang menjatuhkan manusia. Satu, manusia itu ditarik ke belakang terus sehingga nggak bisa lihat ke depan. Kalau dia nggak berhasil mendorong kita ke belakang, dia akan dorong kita ke depan. Dan itu orang suka khawatir karena dia kecepatan larinya ke sana. Padahal hari ini sebelum diselesaikan. Betul nggak? Ini ayat luar biasa. Maka itu saudara, belajar Alkitab bukan dengan sistem teologi. Ini buku luar biasa. Mau bicara sains ada, mau bicara psikologi ada, mau bicara kesehatan, ekonomi, semuanya ada. Teologi yang membatasi semuanya itu, jadi nggak bisa dimengerti firman. Akhirnya iblis membuat manusia tidak hidup di hari ini. Kalau nggak masa lalu, ya kecepatan ke depan. Dan kalau kita belajar itu baik-baik, maka muncul orang yang selalu ke belakang, pasti kata-katanya seandainya. Aduh, seandainya aku dulu nggak ini, seandainya. Ah, itu dia, itu masa lalu. Kalau kecepatan ke depan kata-katanya, aduh jangan-jangan. Itulah, itu muncul banyak pertanyaan dalam hidup ini. Akhirnya jadi kacau sendiri dia. Bayangkan bagaimana orang itu bisa kerja dengan baik kalau pertanyaannya berputar terus di otaknya ini.
Bagaimana bisa konsentrasi kerja? Lalu sama menggaji orang suka melamun kayak begitu. Terus nggak karena banyak pertanyaan, terus diputar-putar nggak karu-karuan dia sendiri, capek akhirnya. Jadi hari ini saudara, komunikasi kita dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus harus kita pertahankan dengan baik. Katakan amin. Nikmati hubungan kita dengan Dia, dengan pasangan kita suami istri, dengan saudara kita yang lain. Ayo kita betul-betul hidup yang akrab. Buang semua kecurigaan, buang. Sehingga kita nggak banyak pertanyaan dalam hidup ini. Capek loh, orang hidup dengan banyak pertanyaan itu capeknya luar biasa. Betul nggak? Apalagi kalau nggak terjawab. Nah, bagaimana mau dijawab pertanyaan aneh-aneh dia buat sendiri kok. Loh ya toh, dia buat sendiri. Lalu dia tanya orang nggak bisa jawab, dia marah. Padahal dibuat pertanyaan dia sendiri. Wah, itu lebih konyol lagi, lebih celaka lagi tuh orang kayak begitu itu. Jadi, ayo hari ini betul-betul kita hidup jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Kehadiran Bapa dalam diri kita itu akan diketahui dan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita. Karena kan buat kita beda dengan yang lain. Pasti itu. Maka itu siapa yang susah tidur, sudah berjam-jam di tempat tidur, merem lagi, terus gak tidur-tidur juga. Nah, itu berarti pikirannya sedang banyak pertanyaan, berputar-putar terus di situ. Stop semuanya itu. Maka itu kalau orang-orang kita itu ke psikiater, ya paling kasih obat penenang supaya tidur. Ya, yang tidur kan otaknya, bukan jiwa dia. Nanti obatnya habis kerja, bangun lagi dia. Ngomong lagi, pertanyaan-pertanyaan muncul lagi dalam dirinya itu. Nah, itu membuat kita jadi lelah dalam hidup ini. Maka itu firman Tuhan yang kita jadikan pegangan yang kuat. Ya. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil. Kapan anak-anak itu gak suka makan? Kalau dia ngalami apa? Sakit. Betul. Anak-anak yang sakit, dia akan malas makan. Tolong ya, dengarkan ini. Kalau saudara nggak nikmati firman Tuhan, nggak suka makan firman, ini kan makanan kita, berarti kita sedang sakit. Nah, terus kita cari di mana sakitnya ini. Serius ini. Pokoknya kalau suatu hari kedapatan aku nggak suka firman, baca, pokoknya nggak butuh, nggak harus membaca, karena Tuhan bilang kita merenungkan. Berarti kita sedang sakit. Anak kecil sedang sakit, kasih makan apa saja walaupun itu makanan kesukaannya, dia nggak mau lagi. Oke, silakan dibaca ayat itu. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bersih. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kukatakan kepadamu. Kata bersih itu artinya luas sekali. Ya, kata bersih bisa kata steril, suci hama. Kata bersih bisa berarti memang bersih, nggak ada racun-racun dalam diri kita. Kata bersih bisa berarti itu pulih, clear. Wah, itu luar biasa. Nah, semua itu hanya terjadi karena firman. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Maka itu saya akhiri dengan supaya kita nggak banyak bertanya. Kalau firman itu nyata, keluar firman tiap hari yang kita terima dalam hidup kita oleh Roh Kudus, saudara percayalah nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Karena firman itu jawaban untuk semuanya itu. Amin. Maka itu dunia tahu Yesus itu jawaban. Jesus is the answer. Dan memang dia jawaban atas semuanya itu. Dan semua karena firman. Maka itu jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kali kita itu menyukai firman itu luar biasa, seperti kita lagi lapar terus ada makanan yang kita cocok. Wow, makannya kan lahap sekali, bukan? Nah, seperti itu. Pokoknya ultimatum diri sendiri. Ketika kita nggak suka firman, berarti kita sedang sakit. Ada yang nggak beres dalam hidup ini karena kita nggak suka firman itu. Nggak baca ya, bukan baca. Jangan baca berurutan. Salah, kita nggak bisa baca Alkitab berurutan, akan melelahkan. Karena yang Tuhan minta renungkan, bukan baca. Apalagi hafalkan, tidak ada itu. Renungkan. Lah, merenung itu gampang, saudara. Merenung itu tidak perlu waktu khusus, di tempat khusus, tidak.
merenungkan itu pun nggak perlu bawa Alkitab. Karena merenungkan itu firman yang sudah dibuka, yang kita dengar. Nah itu kita ulang lagi. Itu nama merenungkan.